Dorong terus. Namaku Ahmad, si Bolang dari Garut, Jawa Barat. Kami akan mengantarkan kayu-kayu ini untuk Bibi. Sebagian teman-temanku yang lain mengantarkan hasil kebun ke rumah masing-masing. Karena kami berbeda arah pulang, jadi kita berpisah di sini ya teman-teman. Akhirnya sampai juga. Ini dia tempat pembuatan kembang tahu milik bibiku Nur Hayati. Langsung saja kita turunkan kayunya yuk. Di musim penghujan kayu bakar cukup susah didapat. Jadi ketika musim kemarau, Bibi mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk persediaan. Mang, rek mantuana. Sebelum digiling, kedelai harus direndam selama 8 jam supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai bersih, langsung giling sampai halus. Kedelai yang dipakai yang berukuran besar karena mengandung banyak protein. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak kembang tahu. Ye, dua tilu. Ya mang, kamanakeun mah, mang kamanakeun. Oh iya, untuk membuat kembang tahu hanya memakai sari kedelai saja. Ayo Gilang, aduk yang rata. Dari 18 kg kedelai halus bisa menghasilkan sekitar 400 lembar kembang tahu loh. Saring hasil gilingan kedelai yang sudah halus memakai kain tipis. Nah, ampas tahu yang tersisa ini nggak langsung dibuang. Biasanya dipakai untuk pakan ternak supaya cepat gemuk. Sekarang langsung tuang air perasan kedelainya yuk. Luas sekali kan tempat masaknya. Walaupun berbentuk seperti wajan raksasa, tapi sebenarnya terdapat tempat air di bagian tengahnya. Jadi panas dari kayu bakar tidak langsung kena ke air kedelainya. Masak selama 30 menit. Mang, temang dikumakeun mang. Gini tuh caranya. Nah, ini dia kembang tahunya. Perlu keahlian khusus memotong dan meniriskan kembang tahu. Endapan yang terkumpul di permukaan air rebusan dipotong persegi 4. Lalu angkat memakai potongan bambu yang tipis. Bibi Nur Hayati sudah membuat kembang tahu sejak tahun 2002. Satu tungku masak kembang tahu lumayan mahal loh harganya. Sampai 25 juta rupiah. Berawal dari 2 tungku, sampai sekarang sudah ada 6 tungku untuk masak. Untuk pemasakan pertama kembang tahu, biasanya cukup digantung dan diangin-anginkan selama 3 jam. Mang, iyo nang diparolkeun kanu sasa bayeuna. Tupay hayu tupay yuk lang. Angkat. Kade. Ada 13 orang yang membantu Bibi membuat kembang tahu. Selain ampas, kerak kembang tahu juga bermanfaat untuk hewan ternak loh teman. Kerak ini kandungan proteinnya tinggi. Jadi hewan ternak dapat menghasilkan susu lebih banyak. Pei wis biru pei kira poekeun. Oh nya mang. Yaudah kayo moekeun yuk. Ayo. Saatnya menjemur. Kembang tahu yang dijemur ini masakan kedua. Karena biasanya kandungan protein tahu sudah mulai berkurang. Kalau cuma diangin-anginkan sih pasti lama keringnya. Oh iya, dalam sehari Bibi bisa membuat 4.000 lembar kembang tahu. Banyak kan? 2 buah kembang tahu dijual dengan harga Rp2.500.
Biasanya dikirim sampai ke Bandung, Jakarta, dan Cirebon. Lang nuhunnya tos dibantosan. Ieu sana kasih teteh jang pasakeun di bumi. Hayo bawa. Oh mun bi, pernah kayak orang pasang. Ayo. Ini dia kandang puyuh punya pamanku Lutfi. Untung paman belum mengirim semua telur puyuhnya. Yuk kita bantu. Agar kualitas dan jumlah telur dapat terjaga, kita harus memberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Meskipun masuk ke dalam golongan burung, puyuh tidak memakai sayapnya untuk terbang lama, tapi mengandalkan kelincahan kakinya untuk berlari. Ayo, Cila, jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini dia, si loreng yang mirip baju tentara. Ada 400 ekor burung puyuh di kandang ini. Dalam sehari bisa menghasilkan 270 butir telur setiap hari. Burung puyuh bertelur antara 8 bulan sampai berumur 1 tahun. Harga puyuh yang masih suka bertelur Rp15.000. Sedangkan yang sudah tidak menghasilkan telur hanya Rp3.000 saja per ekor. Puyuh biasanya dijual untuk dimasak atau untuk makanan hewan peliharaan. Tah, Lang, ieu anakna cangendog ieu mah. Ini dia anak-anak puyuh yang masih berumur 2 minggu. Mirip anak ayam kan? Paman pertama kali menetaskan telur pada tahun 2019. Untuk menetaskan telur puyuh perlu waktu 16 hari. Wah, lebih cepat dari telur ayam ya, yang memerlukan waktu 21 hari. Yuk, langsung saja kita timbang telurnya. Harga telur puyuh saat ini Rp26.000 per kilogram, berisi 90 butir. Mang iya tos sadayana tos di kilo ku abi. Oh, nun atuh nih. Ieu tuh Lang, pastikan teh. Oh mun mang, pernah kayak orang ngeluh ke si bi. Ayo. Nuhun mang. Cahaya menghasilkan warna hijau yang lebih pekat daripada daun pandan. Rendam kembang tahunya agar lentur dan tidak mudah pecah ketika membungkus adonan. Masukkan adonan dan isi bagian tengahnya dengan telur puyuh. Belum matang saja sudah menggugah selera. Ayo Pepe, siapkan apinya. Kukus adonan selama 25 menit sampai adonan pembungkus telur puyuhnya matang. Dinginkan sebentar dan goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Karena semua adonan sudah dikukus, tidak perlu waktu lama untuk mematangkannya. Angkat dan tiriskan kulit kembang tahu yang sudah berwarna kuning kecoklatan.
telur puyuh bungkus kembang tahu ala si Bolang Garut. Hehehe. Gimana? Cantik kan tampilannya? Isi telur puyuh dengan adonan warna-warni dibungkus kulit kembang tahu. Cantik makanannya dari mata turun ke perut. Hehehe. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita santap yuk. Perpaduan rasanya gurih dan empuk. Adonannya enak teman. Hehehe. Apalagi manfaat telur puyuh yang mengandung protein tinggi. Ayo sikat lagi. Jangan khawatir kurang teman. Masih banyak. Hehehe. Hari ini kami membantu Abah Aceng panen singkong di salah satu kebunnya. Pohon singkong dapat dipanen ketika umurnya sudah lebih dari 8 bulan. Dari kebun paman yang berukuran 5.000 meter persegi bisa menghasilkan 3 sampai 4 ton singkong. Singkong jenis petai ini paling cocok untuk dibuat komplot, kecimpring, atau tapai karena memiliki tekstur yang renyah ketika digoreng. Lang, geus pinu nama sampo tehnya jigara bawa ya nama. Oh, Tadi tuh Mbah. nyesok atuh. Udah kayu orang bawa sampuna. Ayo. Gas paman. Agar lebih ringan membawa singkongnya, kami memakai ojek gunung. Ya maklum, karena lokasi kebun singkong paman di atas gunung. Coba bayangkan kalau kami harus berjalan kaki melewati jalanan seperti ini. Ojek gunung memakai tarif per kilogram ketika mengangkut barang. Jadi, semakin berat barang yang dibawa, semakin mahal juga tarifnya. Sampai juga kami ke pembuatan emplot. Yuk, langsung saja kita buat cemilan berbahan baku singkong ini. Kupas singkong sampai bersih. Jangan sampai ada kulit yang tersisa ya. Parut semua singkong sampai halus. Sambil menunggu singkong selesai diparut, kupas semua bumbunya. Tambahkan garam dan ulek sampai halus. Saring dan peras singkong yang sudah diparut. Nanti yang kita pakai ampasnya saja. Mang, iya mang, nutus diparut mang. Oh, ada orang tambahan. Masak adonan parutan singkong selama 30 menit atau sampai semua adonannya matang. Tabur sedikit demi sedikit agar adonan tidak menggumpal. Satu wajan besar ini dapat menampung 30 kg parutan singkong. Hehehe. Mirip membuat bubur ya teman-teman. Pindahkan adonan yang sudah matang untuk dicampur di adonan tepung. Lang bawa ke jero di jen adonan. Oh mohon mang, kayu pe. Ayo. Campur adonan dengan tambahan tepung beras dan tepung tapioka. Hati-hati ya Pe mencampurnya karena adonan masih panas. Adonan yang terlalu banyak tepung akan hancur ketika diaduk. Jadi takaran tepungnya harus pas. Agar lebih cantik dan menarik, tambahkan pewarna makanan alaminya. Aduk lagi deh sampai adonan kalis. Bentuk bulat-bulat adonannya ya. Usahakan ukurannya sama. Bibi Tuti Hartini sudah membuat emplot sejak 15 tahun yang lalu. Ada 15 orang yang membantu Bibi memasak setiap hari. Dalam sehari, Bibi memerlukan 4 kuintal singkong mentah. Setelah diolah, menjadi 6 kuintal emplot matang. Wah, bibi-bibi yang lain cepat juga ya membuat bulat-bulatannya. Dalam satu hari, bibi-bibi ini dapat membuat 6 sampai 7 nyiru besar. Supaya tangannya nggak lengket ketika membuat bola-bola,
oleskan tepung terigu ke tangan. 1, 2, 3. Masukkan ke wajan paman. Dengan wajan sebesar ini, dalam sekali menggoreng bisa muat 10 kg adonan emplot. Banyak sekali kan? Sekali penggorengan sampai matang biasanya memerlukan waktu 30 menit. Supaya matang merata dan tidak gosong, emplot harus selalu diaduk. Dalam sehari, Bibi bisa menghasilkan pesanan seberat 2 kuintal. Saatnya menikmati. Hati-hati masih panas teman-teman. Kira-kira gimana rasanya? Rasanya renyah dan tidak terlalu keras. Pokoknya enak. Ada 2 pilihan rasa untuk dijual ke pemesan. Rasa original dan balado. Bibi biasa menjual per kilo. Sekilo Rp20.000. Lang kumaha raos? Tahu teh. Tapi langkung raos upami nggak mamna sareng bakso aci kumaha lamun urang ngadambel. Ayo. Setelah membuat cemilan, saatnya kita buat makanan berat. Ayo, siapa yang suka bakso aci? Siapkan bahan-bahannya yuk. Kupas bawang putih, potong tipis-tipis. Tambahkan garam dan haluskan dengan cara diulek. Jangan lupa daun bawangnya juga ya. Haluskan cabai untuk sambal bakso acinya. Campur tepung terigu dan tepung tapioka. Biar cepat kalis, tuang air hangat ke adonan tepung. Setelah adonan kalis, bagi menjadi 3 wadah. Dan warnai sesuai selera. Ada banyak olahan makanan yang memakai aci di Jawa Barat. Tetapi masing-masing mempunyai ciri khas. Seperti bakso yang aku buat, berwarna-warni agar lebih cantik. Cetak adonan bulat-bulat. Cukup memakai tangan saja. Tidak perlu memakai cetakan. Rebus bakso aci selama 20 menit. Ciri-ciri bakso aci yang sudah matang akan terapung ke permukaan air panas. Nah, sudah mulai berenang kan baksonya? Tidak tenggelam lagi. Yuk, langsung tiriskan. Hati-hati panas ya. Membuat bakso aci tanpa kuah, bagaikan sayur tanpa garam. Caranya mudah kok. Panaskan bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan aroma wangi. Lalu tambahkan air. Untuk membuat kuah, kakak Cici jagonya. Jangan lupa tambahkan garam sesuai selera dan beri taburan sayuran segar agar lebih nikmat. Bakso aci emplot buatan kami. Segar dan berwarna-warni kan? Makanan khas Garut ini lebih enak dinikmati ketika cuaca sedang hujan. Itulah kenapa bakso aci sangat ramai dicari orang. Karena suhu udara di Garut yang cenderung dingin. Saatnya menikmati. Rasanya segar. Ciri khas bakso aci yang kenyal menjadikan sensasi yang berbeda dibanding dengan bakso daging ayam atau daging sapi. Bakso aci biasanya diberi topping sesuai selera. Misal kacang atom, kerupuk, atau kaki ayam rebus.